Ayat juga membahas berkenaan dengan kisos, yaitu surat An-Nisa ayat 92 sampai itu 93. Wa maka lil mu'minin ayyub tula mu'minan illa khata'an, dan tidak layak itu bagi seorang mukmin itu membunuh seorang mukmin yang lainnya illa khata'a, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Wa man qatala mu'minan, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin itu karena tersalah atau tidak sengaja, wa tahriru raqabatin mu'minah, maka ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Wadiyatun musallamatun ila ahliha, dan membayar diat yang diserahkan itu kepada keluarganya, keluarga si terbunuh itu. Illa ayusaddaku, kecuali jika mereka itu keluarga terbunuh itu bersedekah. Bangkana min qaumin aduwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Dan uh, ya, dan jika si terbunuh itu adalah dari kaum kafir, ya, dari kaum kafir, wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqu, dan jika yang mereka terbunuh itu si terbunuh itu dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, antara mereka itu dengan kamu, ya, maka hendaklah si pembunuh itu membayar diat. Hendaklah si pembunuh itu yaitu membayar diat yang diserahkan itu kepada keluarga itu si pembunuh. Nah, wa tahriru raqabatin mu'minah, yang diserahkan kepada keluarganya, serta merdekakan hamba saya yang beriman. Faman lam yajid fasiyamu sahraini, barang siapa yang tidak memperolehnya, faman lam yajid, barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah berpuasa itu, si pembunuh itu berpuasa 2 bulan itu berturut-turut, mutatabi'aini taubatan minallah. Hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat itu dari Allah, taubatan minallah. Wa kana Allahu aliman hakim, dan Allah adalah Allah Maha mengetahui itu lagi Maha bijak sana. Maha mengetahui dan lagi Maha bijaksana. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dan barang siapa yang membunuh itu orang mukmin, ya, dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, dan balasannya itu adalah neraka jahanam. Fajaza'u jahannam, barang siapa yang membunuh seorang mukmin itu dengan sengaja, maka balasannya itu adalah jahannam, khalidan fiha, mereka itu kekal itu di dalamnya, fiha wa ghadiballahu alaihi, dan Allah maka Allah ya murka itu kepadanya dan mengutuknya, na'ahu, dan mengutuknya, serta wa'addalahu azaban azima, serta menyediakan kepadanya itu adalah azab yang besar. Itu baginya. An-Nisa itu 92 sampai 93 terkait dengan hukum qisas yang berkenaan dengan pembunuhan baik yang sengaja atau yang tidak sengaja. Itu ada qisasnya masing-masing, dan itu ada hukumannya itu masing-masing. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, bahwasanya kami telah menetapkan itu bagi mereka di dalam Taurat. Artinya hukum qisas ini sudah ada sebelum Al-Quran, itu juga sudah ada itu hukum qisas. Nah, kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Annan nafsa bin nafsi, bahwa nyawa itu dibalas itu dengan nyawa. Wal ain
bil ain, dan yang mata itu dibalas itu dengan mata. Wal anfa bil anfi, dan hidung itu dibalas dengan hidung. Wal uzuna bil uzuni, dan telinga itu dibalas dengan telinga. Wasinna bis sinni, dan gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisas, dan luka-luka pun ada qisasnya, balasan yang sama. Faman tasaddaqa bihi, dan barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus, wahwa kafaratun lahu, maka ia menjadi penebus dosa itu baginya. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Artinya di sini semua anggota badan itu ada qisasnya, ya, ada balasan yang sama. Demikian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yang artinya dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, dan gigi dengan gigi, dan luka-luka pun itu dengan qisasnya. Dan kemudian ada juga surat Al-Baqarah ayat ke-179 yang berbicara itu berkenaan dengan qisas. Walakum fil qasasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukuman qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu. Hayah, ada jaminan hidup bagi kamu. Wahai orang-orang yang berakal, ya, supaya kamu itu bertakwa. Kemudian ada syarat-syarat itu wajibnya qisas. Nah, kita lihat tafsiran ayat surat Al-Baqarah ayat ke-179 ini, yaitu dan di dalam qisas itu ada kelangsungan hidup bagimu. Maksudnya, dengan hukum itu terjagalah darah dan terkendalilah orang-orang yang jahat. Karena barang siapa yang mengetahui bahwa dia akan dibunuh, apabila dia membunuh, niscaya tidak akan terbersit darinya tindakan pembunuhan. Dan apabila seseorang pembunuh disaksikan dibunuh, niscaya orang lain akan merasa takut dan tercegah dengan hal itu. Seandainya saja hukuman bagi seorang pembunuh bukan hukuman mati, pastilah kejahatan itu tidak akan mampu dicegah, sebagaimana dengan pencegahan yang mampu dilakukan oleh hukuman mati. Dan seperti itulah seluruh hukum-hukum had syariat yang mengandung pemaksaan dan pencegahan sebagai hal yang menunjukkan hikmah dan zat yang maha bijaksana itu lagi maha pengampun. Kemudian syarat-syarat wajibnya itu qisas. Yang pertama syaratnya adalah korban adalah orang yang darahnya terlindungi, bukan pezina muhsan, orang murtad atau kafir. Nah, yang kedua pelakunya itu adalah mukallaf, artinya baligh dan berakal. Yang ketiga itu korban dan pelaku selevel agama dan status mereka budaknya. Nah, ini bisa dilihat di hadis Sunan At-Tirmidzi hadis 1333, yang artinya hadis yang diriwayatkan dari Amri ibn Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yuqtalu muslimun bikafirin, orang mukmin tidak dibunuh karena membunuh orang kafir. Nah, kemudian yang keempat, pelaku bukan orang tua korban. Nah, hadis yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la yuqadu walidun min waladin, seorang bapak tidak dikisos itu dari anaknya. Nah, inilah syarat-syarat itu wajibnya itu kisos. Syarat pelaksanaan qisas. Ya, syarat pelaksanaan qisas,
pemilik hak qisas mukallaf itu balik dan berakal. Yang kedua, semua pemilik darah sepakat meminta qisas. Tidak ada tindakan berlebihan pada pelaksanaan qisas. Qisas dilakukan di hadapan penguasa dan pihak berwenang. Kemudian yang kelima, qisas dilakukan dengan alat tajam. Hadis yang diriwayatkan itu dari Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, la qawada illa bisayyib. Ya, tidak ada qisas kecuali itu dengan pedang. Ya, itu dalam penggunaannya itu harus dilakukan dengan alat yang tajam. Ya, artinya di sini bahwasanya hukum potong tangan itu bukanlah hukuman yang asal saja dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Artinya ada kriteria tertentu. Namun ia adalah hukuman yang adil yang harus dipenuhi kriteria. Sehingga pelakunya benar-benar berhak dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain tanpa mengabaikan hak si pelakunya. Syarat yang harus dipenuhi dari pelaku pencurian itu sendiri antara lain ia seorang mukallaf, berniat untuk mencuri, tidak terpaksa dalam mencuri, tidak didapati hubungan antara pencuri dengan yang dicuri, dan tidak ada subhat dalam melakukan pencurian. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah seorang yang balik dan berakal. Tidak terpaksa, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya, tidak didapati adanya hubungan kekerabatan. Di sini pengertiannya adalah harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri, karena Rasulullah SAW bersabda, kamu dan harta kamu adalah milik bapak kamu, atau harta bapak atau orang tuanya sendiri menurut pendapat mayoritas para ulama. Karena anaknya adalah bagian dari orang yang akan mewarisi hartanya dan ia masih bertanggung jawab untuk yang lainnya, maka tidak ada pengaruhnya. Tidak ada subhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya adalah tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta dan sebagainya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini adalah subhat yang kuat yang dapat memalingkan hukum had karena ia sangat membutuhkannya. Ini adalah alasan yang lebih kuat dibandingkan dengan subhat yang disebutkan oleh banyak itu para ulama. Nah, syarat qisas terhadap organ tubuh yang harus aman dari ketidakadilan. Ya, artinya kalau umpamanya gigi umpamanya akan diqisas, ya gigi saja, bukan yang lainnya. Kalau umpamanya tangan diqisas, ya tangannya, tidak boleh yang lainnya. Artinya harus aman ketika dalam hal mengqisas itu sendiri. Ya, qisas dapat dilaksanakan. Jika tidak dapat dilakukan, maka itu diganti dengan diat. Organ tubuh yang akan diqisas harus sesuai dengan nama dan tempat organ tubuh yang dirusak oleh pelaku. Ya, ini harus sesuai, artinya harus ada kesamaan di sini. Kalau dia merusak kaki, ya kaki diqisas. Kalau umpama dia merusak tangan, ya tangan diqisas. Ya, seperti itu. Yang empat, adanya kesamaan dalam kesehatan dan kesempurnaan antara organ tubuh korban dengan organ tubuh pelaku. Jika luka terjadi di wajah, kepala, syajah atau merusak tulang, hasimah, mukilah, tidak ada qisasnya. Ya. Artinya ada yang kena qisas, ada yang tidak. Kemudian hikmah berkenaan dengan qisas itu sendiri. Hikmahnya yang pertama itu dapat memberikan pelajaran pada kita bahwa neraca keadilan itu harus ditegakkan. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban dengan adanya ancaman qisas, mendorong orang untuk berpikir lebih jauh. Artinya ada efek jera di sini. Bila ada niat untuk melakukan pembunuhan atau penganiayaan. Ya. Kemudian tiga, dapat mencegah terjadinya pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya itu pertumpahan darah.